sabar dan bener gampang atau angel? Gampang-gampang angel gampang. Iya, gampang nek wong loro ngopeni bareng bapak ibu. Nek dhewean angel itu. Sekalian rantai bapak atau sekalian rantai ibu, yatim atau yatim piatu sekalian. Itu kan lebih anak itu lebih gampang. Tapi kalau dalam pengasuhan itu tidak nyambung, susah, sulit. Seorang anak nangis di depan rumah, ibu jahat, es krim. Ibu ingin dikok, ojo to dek, lagi udan-udan, megah-megahane wong cah loro ato. Mama es krim. Wah, nangis. Bapak rawuh, ngeng. Ono apa to dek kok nangis nang omah sisi tanggane. Padahal tanggane ora izin, iki bapake dandane udah. Ya. Apa kata sang ayah ketika bertanya itu? Anak berkata, es krim pak. Ya wes saya merek bapak, loro ya bapak sijinya, gitu. Rusak ini. Anak ini yang awalnya mau belajar sabar jadi nggak jadi karena tidak bisa dalam pengasuhan itu sendiri, bunda. Maka oleh Allah kita diingatkan, insya Allah dalam surat Al-Baqarah 233, para ibu hendaklah memberikan ASI selama 2 tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan. Ibu diingatkan oleh Allah, bu, kayak ASI pengen rong tahun sebenarnya. Tujuannya apa? Ternyata dalam ilmu psikologis itu masuk kategori kita sedang memperkuat yang namanya ta'liful qulub atau ikatan batin atau emotional bonding. Tujuannya apa? Biar anak secara fisik kuat karena kolostrum dan air susu ibundanya, secara batin kuat karena sangat dalam kondisi yang tenang nyaman di dekatan ibundanya. Yang ketiga, dia dalam konsep merekam semua perubahan wajah ibundanya tercinta, sehingga dia sangat jelas sangat peka terhadap wajah ibundanya nanti. Ayah, lanjutan ayat itu, mencari makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Berarti tidak boleh korupsi. Karena akan berpengaruh pada perilaku anak nantinya ketika makanan yang dibelikan dari hasil korupsi, na'udzubillah. Lanjutan ayat itu apa? Seseorang tak boleh dibebani melebihi kemampuannya. Seorang ibu tak boleh sengsara karena anaknya. Stop dulu. Kok bisa ya Allah mengingatkan itu? Ternyata betul Bapak. Istri kita tercinta itu kerepotan karena anak kita Pak. Itu ketika sudah di antara 2 tahun itu. Ketika anak kita umur 2 tahun sudah pandai berlari, disinilah seorang ibu mulai kerepotan karena anaknya. Betul Ibu? Jangan ayo lah tipu. Tipu Pak. Ibu sekarang mengaget ibu nih. Gak sesuai lagi dengan surat Luqman ayat 19. Ojo bengok bu, nek melengking suaramu kayak suara keledai, paling elek suara di dunia. Ojo bengok. Tapi bagaimana seorang istri tidak bengok Pak kalau gak dibantu oleh suami? Betul gak bunda? Halo. Baik. Yuk ibu yang masih siap tangan kanan kirinya siapkan tangan kanannya. Yuk ikuti kata saya, siap? Ya. Tugas mendidik anak. Nah, mendidik anak ya, tangan kanan mendidik anak ya. Apa saja itu mendidik anak ya, macam-macam. Kemudian berikutnya lagi, yang kirinya sekarang. Tugas rumah tangga. Ngepel, nyuci, masak, nyapu, apa nih? Nyetrika, 5 ini ya. Jejer bu, jejer Pak. Ibu dijejer seperti ini. Sekarang kita lihat tangan kanan kita, fokus tangan kanan. Tangan kiri kita lihat, fokus. Apakah sekarang kita jelas melihat tangan kiri kita ketika kita fokus ke tangan kanan? Walaupun jejeran pun nggak begitu jelas, betul nggak? Sekarang kita lihat yang kiri, yang kanan kita, kiri kita lihat. Sekarang kita lihat, yang kanan pun nggak begitu jelas, betul nggak? Nggak bisa ngurusi bareng-bareng Pak. Karena kalau istri kita ngurusi anak kita disambi dengan nyetrika atau goreng tempe, yang dimenangkan bukan didik anaknya. Nyetrikanya karena goreng tempe, betul nggak Mbak? Coba bu, ibu goreng tempe, freng. Dek, mbok aja nonton TV terus toh dek. Engko jadi jemaah TV yang taat kowe ahli jajan nang kowe. TV-ne gosong ora sida. Gak mau kita bu. Maka disinilah peran suami biar tidak istri kerepotan karena anaknya. Suami berkata kemudian, "Dek, fokus dek, kayak sing masak, kowe sing nyuci, kowe sing nyetrika, sing nyapu. Aku tak ngancani bocah dolanan ning jaba out ning jaba bon ning kebon. Ben orang nonton TV. Lho napa to Pak? Kok ora nonton TV? Biar gak jadi jemaah TV. Ini jadi jemaah TV sebenarnya jajan rak rekoso,
Kerak gelem repot, akhirnya bocah mau ngrepoti wong tua. Oh ngoten to Pak, nggih sampun Pak matur nuwun, jenengan sing ngancani bocah dolanan, kula tak sing masak fokus. Ini tidak kerepotan. Atau kalau bapaknya, Bu, aku kok ora pati pinter dolanan karo bocah, aku kan yo ngono iki wong rada menang-menang piye sih. Sini-sini Bubuk. Ya wis ngeten mawon Bu, jenengan sing ngancani bocah dolanan, kula tak sing nyapu nyetrika masak. Bapake ngendika ngono. Wah, asik tenan iki, Bu. Ana ora wonge wonten apa mboten? Di foto sing wonten. Ora ono ketok. Ada ya? Masya Allah. Lapor ke Bu, dapat penghargaan door prize nanti Bunda. Tapi adalah kelanjutannya loh Bunda, ayat itu. Seorang suami juga tidak boleh sengsara karena anaknya. Nah ini biasanya ibunya mulai sibuk kerja, niatnya apik ngewangi mencari nafkah suami, niatnya kan apik Pak. Tapi kadang lali tugas utamanya, disebut ibu rumah tangga karena sering di rumah. Nenek kantor jadi ibu kantor tangga Pak. Nenek tangga ini sebenarnya nonggo. Nah bayangkan Bu, suatu hari bapaknya kondur, parkir dengar rumah, ketok pintu rumah kok sepi ya, assalamualaikum, orang sebuka ke. Ini ada kertas pingisar lawang, dicipuk. Ngapunten Bapak, pulsane kula telas mboten saged ngabari. Kula wau langsung sekedap niki nulis serat nika. Kula rapat ngantos maghrib. Nyuwun pangapunten nggih Pak, putrane sing nomor setunggal nomor kalih mangke dilingke les. Nomor sing 3 sekawan mangke diterke ping TPG. Nomor sing 5 6 mangke dijemput ing bae. Nggih, ngapunten. Kula mau pun masak nasi tapi kok kadose listrike mati. Rasane mboten ngurup. Monggo dilengke dideleng Pak nggih di cek rumiyin. Niku teh kulkas nggih wonten tempe tapi kula bunggoni ning dari kula goreng. Sekalian nggih Pak digorengke. Kerepotan rak bojone iki Pak. Batine bapake ketoke butuh cadangan siji meneh ya. Allahu Akbar. Tak boleh ahli warisnya pun sengsara karena anak itu. Baik dan sebagainya juga enggak yang ditinggalkan itu loh Bunda. Berarti didik anak di sini muatan nilai inti dari Quran Al-Baqarah 233 ini. Selain asli 2 tahun, pengasuhan butuh bareng-bareng, orang so dewean. Sayang ini enggak terjadi Bu. Budaya di Indonesia, di Kudus ini, ibu didik anak, bapak golek duit. Padahal dalam Qur'annya enggak demikian. Katanya kita umatnya, kita hambanya Allah, umatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sebaik-baiknya ayah, sebaik-baiknya kakek, bahkan pengasuhan beliau itu sampai ke cucu. Maka surah Nabi Pak, eyang itu sinau didik anaknya. Didik putune. Kenapa? Karena biasanya mbah itu overdosis kasih sayang. Nek kayak karo putune, betul enggak? Bapak wis kompak, baru parenting kompak, anaknya nangis. Bapaknya rawuh, bapaknya ngerti kok, Dek, ibumu rak jahat, ibumu sayang kowe, ora nukoke es krim mergo sayang. Bapak ya podo, kowe nangis ya bapak ora nukoke, wis saiki nangis niki tak terke ning kono apa ning kene yuk nangis. Meneng anak ibu. Betul ndak? Merengut. Lha kok bae teko, ngapa le fotone Mbah. Es krim, Mbah. Ayo Mbah terarisan, yuk. Malah tok sak ember es krim makan. Ini baik untuk sinau, sunnah Nabi Bu. Pengasuhan harus berlanjut sampai ke cucu. Karena banyak di Jepara, di Kudus, di Semarang, di Pekalongan itu anaknya dididik berhasil, begitu kemudian cucunya nggak dididik sesuai dengan zamannya, dipakai zaman yang lama, maka kemudian anak itu nggak tangguh, nggak berhasil. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah menantu Kanjeng Nabi sekaligus sahabat, beliau mengingatkan, didiklah anakmu bukan seperti pada masamu, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Maka hari inilah Bapak Ibu, mohon maaf kami minta keikhlasannya, keridoannya agar bisa ikut acara ini minimal sampai selesai nanti. Siap? Ikhlas? Sulit napa mboten jadi wong tua dhewean sabar lan bener. Sulit napa mboten? Sulit, maka bisanya bersama sama. Maka Allah mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ikhlaskan tangan kanannya dilambaikan. Halo. Taruh di pundak temennya sebelah kanannya. Plek, pastikan ada orang. Yang tidak ada, bayangkan penampakan Bu. Suaminya, boleh dibayang suaminya boleh. Bu, temboknya ditepuk, tidak apa-apa. Bayangkan orang tua dari golongan jin yang tidak kelihatan. Yuk. Karena tidak bisa sendirian. Yuk bareng-bareng. Ikuti kata saya. Siap? Wahai saudaraku, menjadi orang tua itu tidak mudah.
butuh ilmu, semangat. Dan hari ini kita belajar. Semangat wahai saudaraku. Fokus wahai saudaraku. Agar kita menjadi orang tua yang sabar, memberi contoh, baru berkata benar. Sulit, ya iyalah, hadiahnya surga. Semangat wahai saudaraku, agar anak cucu kita nanti jadi anak yang soleh dan mensolehkan. Semangat, fokus, dan ini membutuhkan dorongan yang kuat. Dorongan rapat yang kuat. Tepuk tangan bagi kita semuanya hari ini. Kebaikan kita balas dengan kebaikan. Siap? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kebaikan dibalas kebaikan. Salam saya setengah, balasannya mau setengah, kok berdiri loh. Assalamualaikum. Neng ora kudu dikongkon nggih. Nggih, ikhlas nggih. Yuk lambaikan akhirnya. Balas bukan kita. Plek taruh budaya. Hei hei hei. Hei hei hei. Kamu. Iya kamu. Iya kamu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kau telah menasihatiku. Kau telah menasihatiku. Bareng-bareng yuk. Bareng-bareng yuk. Jadi orang tua yang dirindukan. Jadi orang tua yang dirindukan. Syaratnya menyenangkan, sabar, memberi contoh, baru berkata. Semangat ya saudaraku. Agar anak kita baik dan membaikkan orang. Fokus. Semangat. Dan ini membutuhkan pijetan yang enak. Dipijit enak. Dipijit enak. Wahai saudaraku, karena engkau baik, bagaimana kalau nanti kita besanan? Teman-teman kita semuanya hari ini panganake dhewe kelompok bermain saupel-upel kok besaran. Lho, nek bibite wis konangan saiki apik, padha-padha ahli Quran kan ya jelas, Bu. Betul enggak? Nek sampeyan jenengan ra ngerti, mbok ngandalke foto nganggo mode cantik ya konangan jebule ora pati ya. Nah, maka demikian. Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah, saya seorang ayah, 1 istri 2 anak. Jangan terbalik. Ayah saya punya kesan yang indah di sini, di Kudus, Bu. Karena ayah saya SD-nya di Kudus, kelas 1 sampai kelas 6 di Kudus, SR ya. Kemudian meninggal dunia juga di Kudus, kecelakaan di depan Margirahayu. Saya mengambil sendiri kepala beliau retak. Saya kecil-kecil gini Pak, memandikan mayat sudah 5 kali, menikahkan orang sudah 6 kali. Ya, saya sebenarnya Pak menikahkan orang itu entek ragate oke, dirasani tanggane Pak. Padahal begitu kita utang itu, tanggane rasani orang langsung mau nyaur utang Pak. Nikahmu orang ragate sithik, yo dirasani tanggane Pak. Tapi orang diutang, orang langsung rugi. Betul enggak? Maka saya berpengalaman untuk itu. Saya sarankan kalau nanti menikahkan anak tidak perlu besar-besaran, yang penting sah. Dan anak punya rumah, punya macam-macam tanpa hutang, itu yang penting. Karena bedanya zaman kemudian sekarang adalah kebahagiaan orang tua kita yang nggak punya harta, tapi bahagia kenapa? Karena nggak punya hutang, riba Pak. Betul Ibu? Yang sekarang ini yang berat. Omeh 4 5 tapi tetap nggak bisa tenang hidupnya. Karena Rasulullah sendiri yang mengingatkan itu Bunda. Suatu hari umatku akan terjebak dengan yang namanya riba, di mana berkah dalam keluarga itu mulai dikurangkan oleh Allah. Nauzubillah. Yuk kita berdoa, ya Allah ya Rabb, semoga hari ini dan seterusnya nanti Kau bebaskan kami ya Allah dari riba dan hutang bank ya Allah. Amin. Allahumma amin. Penting itu saya sampaikan di awal. Halo, labbaik. Bapak Ibu, saya keliling ke 30 provinsi se-Indonesia. Sabtu Ahad saya nggak akan berhenti seperti ini. Besok pagi di Boyolali. Kemarin sebelumnya lagi di Banyumas 3 tempat. Dinas kesehatan dan sebagainya. Ternyata kegelisahan kita sama Pak. Takut nanti pagi, besok malam atau nanti kita meninggal, tapi meninggalkan anak yang lemah di mana mereka terlunta-lunta. Betul enggak benar?
Ini persoalan. Maka kita lihat, Bapak Ibu yang mulia, ini tidak sah. Kita lihat, bagaimana sih biar anak kita tangguh? Kalau kita merunut 14 abad yang lalu, zamannya Kanjeng Nabi kita saat itu, Bapak Ibu, banyak generasi muda yang hebat, tangguh. Umur 18 tahun, Usama bin Zaid menjadi seorang panglima perang. 18 tahun, Bu. Saiki umur 18 tahun iso apa? Bisa nyandung tangane, betul enggak, Bunda? Ditakoni sesuk dadi apa ora ngerti. Betapa mengerikannya. Zaman dulu ketika baginda Nabi saat itu bersama sahabat umur 21 tahun, jadi diplomat para sahabat itu, menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa kok bisa? Ada sebuah kisah yang akan saya ambil hari ini, Bapak Ibu, yaitu kisah seorang anak kecil, seorang anak yatim yang luar biasa. Suatu hari anak itu mendekatkan dirinya ketika baginda Nabi di hadapan para sahabat yang memberikan semangat. Afdalul a'mal jihad fisabilillah, Allahu Akbar. Ternyata anak-anak semua sahabat di situ berteriak semua Allahu Akbar. Dia berlari, anak ini pulang ke rumah ibundanya. Ibu, izinkan aku berjihad bersama Kanjeng Nabi, Ibu. Izinkan aku berjihad mengharumkan nama keluargaku, wahai Ibu. Ternyata anak itu berlari dekat ibunya dan ibunya dengan senyum berkata, kau mau berjihad bersama Nabi? Iya, kata Nabi, amal yang terbaik adalah jihad di jalan Allah. Baiklah nak, ibu ambilkan aku pedang milik almarhum ayah. Ada anak kecil minta diambilkan pedang, ibunya dengan tersenyum mengambilkannya, walaupun berat sehingga anak itu menyeretnya karena nggak kuat menggotongnya, Pak. Apa kata sang ibu? Berjuanglah nak di jalan Allah. Semoga kau pun jika tidak bahagia hidup memulia, jika pun tidak nanti adalah mati syahid. Nah, ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika anak kecil ini berlari mendekati Kanjeng Nabi? Disuruh pulang, pulanglah wena. Kau punya ibu, pulanglah segera. Ternyata anak ini, Pak, tangguhnya luar biasa. Nangis dia, nangis, tidak malah asik orang situ perang, enggak. Tapi justru dia malah menangis, kemudian berhabur beliau pulang menemui bundanya. Ibunya tersenyum dan berkata, nak, kenapa kau bersedih? Bunda, aku nggak diizinkan Nabi